satu-satunya, terus nutupin hutang pun nggak bisa. Mikir lagi kita Pak Ustadz, mikir ulang lagi, iya bener nanti kendaraan nggak punya, hutang nggak ketutup. Pak Ustadz akhirnya tiba-tiba itu tante saya yang lainnya, tapi masih ada papa yang di Palembang. Dia tiba-tiba ini Ustadz transfer 2 juta. Yang benar-benar kita butuhin Pak Ustadz, yang benar-benar kita butuhin segitu Pak Ustadz. Padahal nggak ditelepon. Ini mama saya cuman enggak, dianya tanya kabar Pak Ustadz. Dianya tanya kabar, terus bilang keadaan gimana gitu. Terus mama bilang ya ginilah kondisi keuangan lagi kayak gini, terus emang lagi ada gini. Mama saya sempat nyebut Pak Ustadz mau nyimpen surat tanah ke tante saya yang ini ya, yang lain ini. Mau nyimpen surat tanah lah kalau misalkan mau simpen surat rumah katanya, tapi ya maksudnya mau minjem uang lah gitu Pak Ustadz ya, si mama saya ini. Gak apa-apa nyimpen surat rumah, nanti kita bayar cicilannya, soalnya gini, kalau kepinjol kita nggak sanggup, soalnya bayarnya tuh 5 kali sebulan, 4-5 kali, 3 kali gitu, jadi kan keteteran Pak Ustadz. Jadi kalau misalkan ke saudara kan bisa ya sebulan sekali gitu, pikir mamaku kan. Nah nggak taunya Pak Ustadz, si tante saya ini tuh usahanya juga lagi digusur. Jadi dia punya usaha kayak baju pengantin gitu Pak Ustadz, tapi memang di pasar tradisional gitu. Digusur Pak Ustadz, jadi dia juga lagi ada musibah ya. Gak bisa, pokoknya intinya gak bisa, nggak ada Pak Ustadz. Pak Ustadz tiba-tiba malamnya dia bilang gak bisa, tapi dia transfer 2 juta ngasih Pak Ustadz. Mungkin hatinya digerakin Allah gitu Pak Ustadz ya, untuk ngasih gitu. Dia nggak ngasih Pak Ustadz. Tadi pas mama saya bilang nggak bisa, nggak ada sama sekali, dia bilang untuk kayak ngasih itu udah lagi susah gitu. Tiba-tiba dia ngasih 2 juta, bener-bener yang kita butuhin Pak Ustadz di bulan itu. Dari situ ya Allah, alhamdulillah. Itu tuh soalnya gini Pak Ustadz, setiap paginya, setiap bangun tidur saya selalu bilang alhamdulillah, pasti hari ini ada yang ngasih 2 juta, nggak tahu dari mana. Nggak ada. Terus besoknya saya ucap lagi Pak Ustadz, alhamdulillah hari ini dapat 2 juta, padahal nggak ada Pak Ustadz, tapi saya ucap-ucap terus dengan keyakinan kalau pasti Allah bantuin tuh si 2 juta, nggak tahu dari mana. Walaupun belum ada, tapi saya ucapin aja terus setiap bangun tidur. Dan benar Pak Ustadz, di hari itu tante saya tiba-tiba ngasih 2 juta itu sukarela, ikhlas, nggak bukan ngutangin gitu Pak Ustadz. Nah akhirnya kebayar lagi cicilan tuh bisa. Jadi berapa bulan ini tuh nggak gali lubang tutup lubang Pak Ustadz, beneran ada terus gitu Pak Ustadz ya. Es krim lah, terus pasir, jadi kita nggak keluar biaya lagi. Nah Pak Ustadz ini baru-baru ini lagi, baru bulan kemarin, bulan ini, untuk bulan ini saya udah nggak ada bayaran Pak Ustadz, karena kemarin keajaiban datang lagi Pak Ustadz. Jadi saya tuh nelfon kakak saya. Saya nelfon kenapa Pak Ustadz? Iya silakan lanjut. Saya nelfon kakak saya. Jadi kakak saya ini tuh sebapak tapi beda ibu gitu Pak Ustadz ya. Jadi kan nggak terlalu deket nih hubungan kita, karena dia juga sudah menikah. Karena dia tuh kan profesinya dokter, saya pikir ada lah mungkin dia biaya segini gitu kan. Saya memberanikan diri gitu Pak Ustadz, ngechat dia. Terus karena hubungan kita juga baik kok gitu. Nah terus saya coba ceritain kalau misalkan mama saya udah sampai sakit-sakitan, kita udah nggak tahan. Pokoknya saya ceritain semuanya Pak Ustadz ya, kondisi kita sesusah itu. Maksud saya nggak tega lihat mama gitu. Terus dia itu tiba-tiba nanya butuh biaya berapa, dia jawab Pak Ustadz, dia respon. Akhirnya saya sebutin, sebenarnya kemarin 25 juta lebih, tapi sudah dibayarin sama tante sekian, jadi sekarang jumlahnya 15 juta teh. Saya ngomong gitu. Ustadz tanpa ngomong apa-apa dia tiba-tiba ngeblok saya Pak Ustadz. Diblok? Jadi iya, dia tiba-tiba ngeblok semua sosmed saya, WA, Instagram semua, bahkan suaminya ngeblok saya. Jadi di situ saya nangis banget Pak Ustadz, kayak ya Allah zolim banget jadi orang. Maksudnya kalau nggak bisa ngomong ya Pak Ustadz ya, harusnya bilang lah gitu. Ya kalau nggak ada ya nggak apa-apa, nggak maksa. Ya kalau seandainya nggak bisa bantu juga nggak apa-apa kan. Iya maksudnya kayak tante saya kemarin juga kan bilang nggak ada, lagi butuh banyak pengeluaran, ya kan ngomong lah Pak Ustadz ya, jadi tidak memutus hubungan gitu kan. Gimana juga kan saya sama dia adik kakak gitu Pak Ustadz ya. Saya di blok semuanya, nggak bisa menghubungi dia dari manapun. Di situ saya nangis banget Pak Ustadz.
pokoknya ya Allah segininya banget ya gitu, punya hutang, memutus hubungan sama kakak kandung saya sendiri. Ya udah, saya diblok, saya nangis, saya berdoa semalaman Pak Ustadz, ya Allah saya dizolimi, saya bilang gitu, saya minta tolong sama kakak saya, tapi saya justru diputus hubungan, saya diblok sama dia, sama keluarganya. Nah Ustadz, di situ saya curhat ke Allah, saya sholawat. Alhamdulillah Pak Ustadz, dari saya mengenal channelnya Pak Ustadz itu, saya setiap hari tuh 25-30 ribu kali sholawat Pak Ustadz sehari. Masya Allah. Nggak berhenti. Saya 25-30 ribu. Pokoknya saya paksain harus 30 ribu gitu. Kalau 25 tuh berarti mungkin saya lagi capek atau pas ada kegiatan. Saya paksain selalu 30 ribu sholawat sehari. Nah dari situ Pak Ustadz keajaiban datang lagi. Saya niatnya cuma cerita ya ke tante yang tadi Pak Ustadz yang minjemin 5 juta itu. Saya telepon dia, saya telepon tante, saya diblok sama teteh, ya teteh kakak ya Pak Ustadz. Saya diblok sama teteh pas minta tolong. Pokoknya saya nangis gitu, sedih. Maksudnya papa tuh bilang pas sebelum meninggal, kamu kalau ada apa-apa jangan khawatir, kan masih punya kakak, kata papa tuh gitu. Kamu pokoknya kalau sepupu tuh pasti beda, kalau kakak kandung kan pasti selalu ada lah gitu ya, katanya. Nggak taunya sekali-kalinya seumur hidup saya minta tolong, saya nggak pernah nyusahin dia, tahu-tahu di blok gitu aja. Saya nangis cerita ke tante saya, ya tante saya juga marah, sedih. Nggak taunya Pak Ustadz, setelah selesai nelfon itu, mungkin tante saya memberanikan diri curhat ke suaminya Pak Ustadz. Akhirnya suaminya gitu, om saya tuh transfer ke saya 4 juta Pak Ustadz, ngasih gitu aja. Nah jadi maksudnya mereka tuh kan lagi ini juga Pak Ustadz, lagi banyak pengeluarannya. Cuman memang mungkin karena dari sholawat itu Allah gerakkan hati mereka gitu ya. Tiba-tiba ditransfer 4 juta Pak Ustadz. Jadi bulan ini saya tenang, nggak ada bayaran, udah dibayarin semua sama mereka. Nah dari situ ini Pak Ustadz, jadi kalau untuk hutang pinjol itu udah keajaibannya udah berkali-kali itu Pak Ustadz. Nah kalau ini yang mobil, saya jadi kan dulu papa tuh ninggalin mobil ya Pak Ustadz buat saya. Nah dulu mobilnya tuh pas papa meninggal, kita tuh mikir gini, daripada saya kan jarang keluar juga, kalau pergi-pergian pakai motor Pak Ustadz. Nah daripada nggak pakai, saudara saya yang di Garut, dia bilang mending direntalin aja gitu Pak Ustadz, direntalin. Kenalannya juga katanya, jadi aman, pokoknya dijanjin aman aja. Gak taunya Pak Ustadz berjalan, ini ceritanya dulu Pak Ustadz, bukan baru-baru ini ya, sekitar 2 tahun kemarin Pak Ustadz. Tapi saya udah sholawat itu, udah selalu sholawat Pak Ustadz. Nah pas ini tuh mobil saya tuh tiba-tiba 1 bulan nggak ada kabar, nggak ada pemasukan. Jadi si orang itunya nggak ngirim uang Pak Ustadz. Yang harusnya tiap bulan itu mama saya mulai curiga nih, kok nggak ada kabar, susah dihubungi, dan nggak ada pemasukan uang yang masuk gitu. Nah akhirnya bener Pak Ustadz kecurigaan mama saya, kalau ternyata mobil saya digadein sama dia Pak Ustadz, sama bukan sama saudara saya yang di Garut, tapi sama kenalannya itu. Nah digadein, ternyata dia tuh memang penipu besar-besaran Pak Ustadz. Jadi nggak cuma mobil saya, tapi mobil banyak orang pun udah kena Pak Ustadz. Nah akhirnya kebongkar, dia tuh penipu. Nah dari situ Pak Ustadz saya shock banget, karena laporan banyak banget kalau udah banyak mobil yang nggak bisa balik Pak Ustadz. Udah banyak mobil orang yang digadein sama dia juga nggak bisa balik, nggak tahu gimana, pokoknya hilang gitu Pak Ustadz, hilang aja mobilnya tuh. Nah akhirnya saya inget banget pas saat itu saya udah kenal sholawat Pak Ustadz. Nah saya sholawatin waktu itu, sholawat saya tuh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu ya, saya sholawatin terus, sambil saya liatin mobil saya itu yang nggak tahu lagi gimana kondisinya saat itu ya. Saya sholawatin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad terus-terusan. Itu saya benar-benar takut banget Pak Ustadz, mobil saya gimana kalau hilang, ya Allah gimana gitu. Nggak taunya Pak Ustadz, mobil saya satu-satunya yang balik Pak Ustadz, yang lainnya hilang. Jadi
mobil mobil korban lain nggak ada yang balik Pak Ustadz, bener-bener nggak ada, beneran cuma mobil saya aja di situ. Ya Allah, alhamdulillah, makasih, saya Allah makasih. Tapi memang keadaannya udah hancur banget Pak Ustadz, mesin udah rusak, spion udah nggak ada satu, pokoknya jok udah parah banget, banyak rusaknya. Ya gitu, ya Allah maafin gitu kan ke papa ya, papa saya, maksudnya saya nggak bisa jaga pemberiannya gitu sampai hancur kayak gini. Tapi beneran di situ saya ngalamin banget Pak Ustadz, ya Allah gini ya, kekuatan dari sholawat gitu Pak Ustadz, nggak cuma ngabulin hajat pengen, tapi ada masalah pun bisa gitu. Nah saya di situ inget banget sholawatin sambil saya liatin terus itu mobil saya Pak Ustadz, nggak taunya balik Pak Ustadz, dan saya satu-satunya yang beruntung itu, yang lainnya nggak bisa Pak Ustadz, nggak ada, mobilnya udah hilang nggak tahu kemana. Itu cara baliknya gimana? Kok bisa balik? Saya kurang ini Pak Ustadz, kurang kayak nanya mendetail gitu, soalnya kan ngobrol segala macam ini ngobrolin sama mama, cuman memang dibantu diurusnya sama saudara yang di Garut itu, karena dia kan merasa bertanggung jawab Pak Ustadz, dia merasa dia yang jadi perantaranya pada saat itu. Kalau utang yang tadi ini kenapa Pak Ustadz? Utang yang tadi, utang pinjol itu udah lunas semua ya? Masih ada yang tinggal? Enggak Pak Ustadz, sekarang tuh dari saya ingat saya terakhir tuh kan 27 juta gitu, sekarang sisa 11 juta Pak Ustadz. Itu saya nggak ngapa-ngapain Pak Ustadz, itu benar-benar dari sholawat. Jadi dari 27 itu sekarang sisa 11 juta, itu saya benar-benar pure cuman sholawat, bukan cuma sih, memang sholawatnya juga kan saya gilain gitu Pak Ustadz ya, sampai jadi sholawat munjiat saya jalan 500 kali duduk Pak Ustadz, terus adrikni 1000 sekali duduk, terus saya lakuin juga yasin yang 41 kali itu Pak Ustadz. Terus saya jalanin juga yang dari testimoni Pak Ustadz itu, waktu itu ada testimoninya tuh yang ini Pak Ustadz, yang sholat hajat baca kulhu 10 kali, yang terus al-kafirun 10 kali, yang kayak gitu, terus udahnya salawat nariyahnya saya jalanin Pak Ustadz, yang dari testimoni yang ngasih ke Pak Ustadz saya jalanin semuanya gitu Pak Ustadz, supaya dikabulin sama Allah tiap bulannya tuh selalu ada. Jadi gini Pak Ustadz, keajaiban yang terjadi ke saya itu modelannya tuh yang ini Pak Ustadz, yang mepet gitu loh Pak Ustadz. Jadi dikasihnya tuh selalu di pepet gitu Pak Ustadz, gitu ya? Selalu di saat saya benar-benar ya udah saya pasrah dikasih Pak Ustadz, ya udah pasrah dikasih, jadi selalu dibantu di akhir gitu Pak Ustadz, selalu dibantu di akhir lah gitu, jadi diselamatin lagi gitu. Terus ini Pak Ustadz, saya lupa ini juga saya kan nyelamatin dompet Pak Ustadz. Saya ngikutin orang lah gitu ya, kan ada yang rekeningnya terisi sendiri tuh Pak Ustadz ya. Saya ikutin di rekening saya simpan di depan sejadah gitu kan, sama dompet sama air doa gitu buat saya minum. Dompet ini tuh saya sholawatin terus Pak Ustadz, yang kayak sekali duduk 10.000 Jibril, terus udahnya lanjut yang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin itu Pak Ustadz ya. Nah saya praktekin terus, kata orang-orang kan bisa keisi sendiri Pak Ustadz, nggak taunya keisinya bukan ke rekening Pak Ustadz, tapi ke dompet saya. Gimana caranya? Dari situ tuh gimana caranya? Jadi gini, THR Pak Ustadz, jadi pas kemarin lebaran, dia tuh si dompet saya tuh ada di kamar ya Pak Ustadz, dia ada di tas saya di kamar. Saya tuh tidur Pak Ustadz, habis lebaran tuh kan capek, saya ketiduran, tahu-tahu pas saya turun ke ruang tamu, dompet saya tuh ada di meja Pak Ustadz. Saya ngelihat ini kok ada di sini sih gitu. Pas itu nggak ada isi, saya inget banget di dalam dompet tuh ada 10.000 Pak Ustadz, ada 10.000 aja, nggak ada uang sama sekali. Nah pas lihat saya coba buka, tiba-tiba dalamnya tuh ada uang 350.000 Pak Ustadz. Dan saya bingung lah, ini uang dari mana tiba-tiba keisi sendiri gini kan. Tiba-tiba ada uang 350.000, terus ini tuh beneran bisa buat bayaran hutang Pak Ustadz, buat cicil. Terus buru-buru saya tuh panggil, saya cari mama ini uang dari mana, mama yang isi. Terus dia, enggak, ini alhamdulillah katanya dikasih tadi sama sepupu sekian, jadi mama masukin ke dompet kamu katanya gitu. Alhamdulillah ya Allah, dan tiba-tiba dikasih gitu aja Pak Ustadz.
Tiba-tiba dikasih sama saudara. Terus satu lagi nih Pak Ustadz, yang ini nih, saya waktu itu Pak Ustadz ngesalawatin, nggak tahu tiba-tiba pengen naik pesawat Pak Ustadz. Oh iya. Jadi saya tuh pengen naik pesawat, udah pernah dulu masih kecil, nggak tahu Pak Ustadz, saya nggak ada tujuan. Terus uang dari mana gitu, uang naik pesawat mau kemana juga kan. Nah akhirnya saya buka YouTube Pak Ustadz, saya liatin orang-orang yang naik pesawat. Saya sholawatin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Waktu itu saya pakai sholawat itu, saya sholawatin sampai senyum-senyum sendiri. Saya liatin orang naik pesawat Pak Ustadz. Gak lama dari situ tiba-tiba saudara yang di Palembang tadi itu nikahan Pak Ustadz. Terus saya bilang, mamah bilang gitu, ongkos ke sana gimana, katanya gitu kan, kondisinya lagi kayak gini, ini udah punya utang Pak Ustadz, kondisinya lagi kayak gini. Terus katanya, aduh nggak enak dong kalau nggak kumpul semua, kata saudara yang di sana, harus kesini dong, ini kan nikahan, katanya. Ya kan gimana, nggak ada ongkos. Pak Ustadz nggak taunya tiba-tiba dia udah beliin tiket buat saya sama mama, jadi naik pesawat Pak Ustadz, alhamdulillah. Nah sedangkan saudara yang lain tuh nggak dibeliin Pak Ustadz, nggak ada yang dibeliin, jadi dibayarin juga tapi naik kapal Pak Ustadz. Jadi cuman saya sama mama tuh yang dibeliin naik pesawat, padahal kita nggak minta sama sekali. Nah udah kekabul aja Pak Ustadz, itu tiket pesawat PP dibayarin pulang pergi Pak Ustadz sama saudara yang lainnya gitu. Tiba-tiba aja dia bayarin gitu aja. Nah udah aja naik pesawat. Terus bingung lagi Pak Ustadz, ya ampun kalau misalkan ini alhamdulillah gitu Pak Ustadz ya, udah dibayarin pulang pergi nih naik pesawat, sedangkan saudara lain gak enak banget Pak Ustadz naik kapal, jadi kan sayanya gak enak juga ya. Tapi udah aja, udah kebayar. Terus mikir lagi, aduh nanti kan kalau dari Bandung ke Jakarta kita udah gak ada mobil ya Pak Ustadz ya, udah dijual tuh mobilnya. Terus naik apa, harus nebeng ke siapa gitu ya, maksudnya ngikut ke siapa, ya harus pakai bis berarti kan Pak Ustadz ya buat ke airportnya. Nah dari situ mikir lagi Pak Ustadz, aduh kalau berdua kan berarti total 300 ribuan gitu Pak Ustadz ya, terus harus bekal segala macem gitunya. Nggak taunya Pak Ustadz, tante saya yang tadi ngeblok saya, yang tadi saya ceritain yang ngasih 3 juta Pak Ustadz, saya tuh ulang tahunnya udah sebulan yang lalu Pak Ustadz, udah lewat ya, udah lewat sebulan. Tiba-tiba dia ngasih 500 ribu gitu aja Pak Ustadz. Tiba-tiba dia ngirimin 500 ribu, katanya ini untuk hadiah ulang tahun kamu, katanya gitu Pak Ustadz. Terus saya dibuka bloknya atau gimana? Itu sebelum diblokir atau sesudah diblokir? Sebelum diblok Pak Ustadz. Tapi tante saya ini tuh orang yang nggak pernah ngasih buat ulang tahun, nggak pernah Pak Ustadz. Seumur hidup saya nggak pernah dikasih uang buat ulang tahun sama dia tuh, nggak pernah sama sekali. Ini tiba-tiba banget gitu Pak Ustadz, tiba-tiba dia pas kita benar-benar besok harus berangkat Pak Ustadz, besok banget harus berangkat, nggak ada uang. Hari itu dia transfer, ini katanya untuk ulang tahun kamu kemarin, katanya dia transfer 500 ribu, sedangkan saya butuh 300, jadi punya lebih 200 Pak Ustadz. Bisa buat bekal, ya Allah, bener sholawat kata saya tuh, ya astagfirullah, alhamdulillah banget. Jadi kalau untuk bayaran ini tuh, kalau emang untuk hutangnya belum beres Pak Ustadz. Jadi kalau kajian-kajiannya udah banyak Ustadz, sampai dari karung, es krim, uang buat pesawat, bis, mobil. Alhamdulillah Pak Ustadz. Ya, yang penting istiqomah aja. Kalau ada kesulitan, itulah salawatnya saya anjurkan di waktu tahajud ya, tengah malam sampai pagi. Iya benar Pak Ustadz, iya saya lakuin itu dari ini, ngikutin yang Pak Ustadz bilang, yang jam 1 bang, ya maksudnya mulai jam 1, terus yang 2000 berdoa sampai 10.000 sekali duduk itu Pak Ustadz. Iya insyaallah dimudahkan. Amin ya Allah, ini saya soalnya mas ngelihat mama sendiri kan tak kuat ya Ustadz ya, namanya anak. Anggaplah saya anak tunggal gitu ya, nggak berdaya ngelihat mama sakit kan. Terus memang kondisi mental saya dari pas papa meninggal pun kan emang udah terguncang Pak Ustadz. Jadi karir nggak jalan, pokoknya hidup saya udah kayak lagi terguncang banget, mental saya ditambah diteror sama dari aplikasi pinjol kan. Nggak tahan Pak Ustadz ya, udah stres banget. Intinya sih nggak tega ngeliat ibu saya Pak Ustadz. Makanya saya kemarin mikir gitu, kasih testimoni nggak ya, soalnya kan dipikir-pikir utang juga belum beres. Cuman saya tergerak hati gitu loh, kayak kok nggak sabar banget sih, kok nggak sabaran sih gitu, pengen ngasih testimoni ke Ustadz Muklis. Buat apa ya, buat ngasih tahu kalau ke
keajaiban tuh udah sering banget saya jalanin buat temen-temen yang kalau masih kayak mikir ya harus kerja lah, kalau mau dapat uang ya harus kerja gitu. Emang harus kerja, itu kan maksudnya bentuk usahanya Pak Ustadz. Cuman kalau misalnya kalian udah beneran posisi kayak saya, kepepetnya parah banget, bisa kok gitu, percaya aja, Allah bantuin. Dan pengalaman saya pun Pak Ustadz, di saat kita terlalu mengejar justru susah ya Pak Ustadz. Di saat kita ngarep ke manusia itu benar-benar kayak dikecewain langsung. Di saat itu juga saya sampai diblok sama kakak sendiri, sama kakak ipar, sama tante. Dan di saat itu juga, di saat saya dizolimi, Allah bantuin langsung Pak Ustadz. Masya Allah. Oke, Mbak Mel, terima kasih banyak loh sudah mau bercerita di sini. Iya Pak Ustadz, alhamdulillah. Ini sumpah Pak Ustadz, maaf saya ngomong sumpah, tapi memang ngomong ke mama juga. Kan mama saya suruh tonton terus YouTube-nya Ustadz Muklis tuh, mah lihat utang miliaran beres, utang ratusan juta beres. Mama harus yakin, saya ngomong kayak gitu, jangan dibawa stres. Lihat orang lain juga bisa, kita juga bisa. Makanya saya suruh mama saya terus, mah pokoknya sholawatnya jangan di bawah 10.000 ya gitu, harus diusahakan di atas 10.000, karena kita kan butuh pertolongan Allah, saya bilang gitu. Kalau dari kitanya kan nggak bisa ngapa-ngapain, ibaratnya jalur buminya tuh udah mentok gitu, nggak usah dia usaha lagi kayak gini. Nah dari situ saya bilang ke mama, nanti pokoknya udah diniatin kalau bulan ini beres, saya bilang gitu Pak Ustadz, kalau bulan ini Allah bayarin, insya Allah mau telepon Ustadz Muklis, ngomong kayak gitu. Saya mau ngasih testimoni gitu, biar orang-orang makin apa ya Ustadz, yang nonton video Pak Ustadz tuh, ternyata bisa balikin mobil yang hilang. Terus ternyata bisa tuh, ibaratnya mau naik pesawat tuh gitu, kayak hal yang mungkin buat orang nggak seberapa Pak Ustadz ya, saya bisa tuh naik pesawat dibayarin orang Pak Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Makasih banget ya sudah bercerita. Iya ya. Pak Ustadz. Semoga berkah, Terima semoga kasih bisa Pak jadi Ustadz. inspirasi banyak orang ya. Apa Pak Ustadz? Semoga ceritanya bisa menjadi inspirasi banyak orang. Amin. Semoga nggak ada yang apa ya, maksudnya masih menganggap sholawat tuh hanya untuk akhirat gitu. Maksudnya bisa kok dipakai untuk menyelesaikan masalah, hajat, kayak gitu. Oke, Iya. kita tutup dulu Mbak ya kalau begitu. Ya, makasih Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, itu tadi kisah dari Mbak Mel di Bandung ya. Sebuah kisah inspiratif, dengan keberkahan salawat bisa menyelesaikan masalah, yang mana Mbak Mel ini punya hutang di pinjaman online. Ya, semoga saja. Jadi teman-teman, kalau masalah kita berat, ya amal-amalnya juga harus diperbanyak, harus lebih berat lagi. Ya, jadi kunci yang rumus yang selalu saya kasih kepada siapapun, termasuk saya sendiri pun mengamalkan, jangan pernah meninggalkan salawat di tengah malam. Ya, bangun sholat tahajud jam 1, jam setengah 2, jam berapapun, ya kalau bisa lebih awal ya, agar setelah sholat tahajud itu kita bisa bersalawat jauh lebih banyak. Jadi ada yang bertanya, kalau saya bangunnya jam 4 Pak Ustadz atau jam setengah 4, apakah nggak bisa tahajud? Bisa, sholat tahajud itu bisa sebelum azan subuh. Cuma kalau kita bangunnya telat, bangunnya menjelang akhir-akhir di waktu menjelang azan subuh, ya kapan lagi kita memperbanyak salawatnya. Jadi kalau usahakan bangunnya di awal jam 1 atau jam setengah 2 atau maka kita bisa memperbanyak membaca salawat sampai subuh di waktu itu. Makanya kalau malam dipercepat tidurnya biar bisa bangun malam lebih cepat. Ya, semoga saja tips ini banyak yang mengamalkan dan teman-teman bisa merasakan sendiri. Bagi teman-teman yang sudah merasakan kisah-kisah keajaiban salawat, boleh mengirimkan testimoni salawatnya biar saya tayangkan di channel ini ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Kirimkan testimoni ataupun kisah keajaiban salawat Anda ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.